Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Terima kasih ya untuk teman-teman yang telah bergabung di workshop digital marketing malam ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kami ucapkan di workshop digital marketing bersama saya Yuni dan pemateri kita adalah Kang Lintang. Selamat malam Kang Lintang. Ya. Ya, sudah siap ya Kang? Juga. Baiklah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran digital marketing malam ini. Tentunya tetap semangat ya, saya harapkan semangat terus. Semoga kita semua tidak tereliminasi. Dan tanpa berlama-lama, marilah kita sambut Kang Lintang sebagai pemateri pada malam hari ini. Kepada Kang Lintang, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kang Lintang. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, manajer klub ya, member manajer klub. Seperti biasa, setiap pekan kita belajar tentang dasar-dasar pemasaran digital. Malam ini kita membahas tetap lanjutan dari Facebook Ads ya, atau beriklan di Facebook. Memang beriklan di Facebook ini tidak bisa langsung kita dapatkan secara instan ya, jadi harus harus bertahap, dan saya mencoba membuat itu secara bertahap. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengikutinya, walaupun nanti secara paralel ada tugas-tugas, walaupun tugas-tugasnya masih belum bisa dikatakan sempurna 100%, tapi tetap aja ikut aja dulu, nanti di perjalanannya sama-sama kita evaluasi. Jadi kemungkinan untuk materi Facebook Ads yang bagian 1 ini, di materi keempat ini mungkin kita masih butuh pertemuan 2-3 kali atau bahkan 4 kali lagi ya, karena ini benar-benar detail. Nanti kita coba praktekkan. Malam ini kita akan bahas beberapa fitur sebelum kita beriklan di Facebook Ads. Oke, jadi kita saat ini sebelum membuat Facebook Ads itu berjalan, saya akan memberikan tentang teaser ya, atau overview, atau bahasa lainnya fondasi atau persiapan awal untuk kita bisa beriklan. Fondasi ini ada yang perlu hanya sekali kita lakukan, atau sewaktu-waktu kita lakukan, atau nanti memang tidak perlu kita lakukan lagi karena kita di tahap awal sudah punya, gitu kan. Kalau Bapak Ibu lihat bagian sebelah kiri, di situ ada tulisan buat akun Facebook personal dan buat akun Instagram bisnis, profil bisnis. Dua ini saya rasa saya nggak perlu lagi untuk menjelaskan lah ya, karena hampir dari teman-teman semua yang ada di sini pasti sudah punya akun Facebook, baik yang personal ataupun yang Instagram yang bisnis. Mungkin nanti yang menjadi catatan di sini adalah Instagramnya sudah profilnya sudah bisnis atau belum. Itu paling gampang melihat melihat bahwa Instagram kita itu sudah bisnis atau belum. Itu nanti di ininya ada tulisan seperti ini. Sebentar saya cek dulu. Itu nanti ada tulisan di ini Anda itu in-chat. In-chatnya itu nanti di situ ada kolom in-chat di akun Instagram Anda. Nanti sama-sama ya kita lihat ya, kalau jaringan internet saya sudah kencang kembali, nanti akan saya buka tampilannya. Itu artinya profil akun Instagram Anda itu sudah kategori bisnis, sudah siap untuk dioptimalisasikan. Jadi ada yang personal, ada yang bisnis. Ini dua hal ini tidak perlu lagi saya jelaskan cara membuat logo bagaimana, cara membuat Instagram yang untuk dibisniskan seperti apa. Itu nanti tidak perlu lagi saya jelaskan ya, karena ini nanti teman-teman saya secara pribadi sendiri sudah bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi di sini saya akan fokus di
di kolom kanan ini ya, setelah tanda panah ini ada Business Manager Facebook, di bawahnya juga ada halaman Facebook. Nah, ini akan yang menjadi titik kita pelajaran untuk malam hari ini, supaya teman-teman memahami dulu apa itu Business Manager Facebook. Mungkin selama ini sudah pernah mendengar atau pernah membaca ada tulisan Business Manager Facebook, atau sama sekali belum tahu itu apa Business Manager Facebook. Nah, ini kapan kita perlu Business Manager ini gitu ya. Jadi ini sekaligus sebagai fungsi-fungsi tentang Business Manager Facebook. Di sini teman-teman bisa membacanya ya. Business Manager Facebook itu istilahnya itu seperti suatu tool atau suatu alat bantu di mana nanti selain kita yang pemilik iklan, itu ada orang lain yang bisa mengakses ke iklan tersebut, ke dalam dashboard iklan tersebut. Ada nanti orang lain. Nah, jadi Business Manager Facebook ini diperlukan ketika nanti Anda punya tim marketing, atau nanti misalnya kalau usaha ya, admin Anda gitu, bikin iklannya sih dari akun Facebook Anda pribadi gitu kan, dari halaman Facebook Anda. Tapi Anda kan bosnya, Anda pemimpinnya gitu. Nah, harus dong ada tim Anda yang lain yang bisa mengerjakan. Nah, untuk supaya bisa mengerjakan itu diwadahi oleh yang namanya Business Manager Facebook. Nah, di sini juga nanti di dalamnya itu orang-orang itu nanti bisa mengelola berbagai macam aset ya. Nanti di perjalanan materi-materi selanjutnya Anda akan semakin familiar dengan istilah-istilah ada add akun, pixel dan sebagainya ya. Terus juga misalnya contoh saya ya, saya kalau sedang menggarap klien atau konsumen untuk diminta dibantu diiklankan usahanya, diminta dibantu dibikinkan iklan Facebooknya, saya masuknya dari Business Manager ini gitu. Jadi nanti si klien saya itu saya minta untuk buat Business Manajernya Facebooknya, supaya nanti saya bisa ikut serta mengelola iklan-iklannya. Jadi sama-sama saling monitor gitu, sama-sama saling memonitoring untuk ininya. Nah, di sana itu nanti ada akses-aksesnya gitu. Nanti Anda bisa memberikan misalnya kepada tim Anda, aksesnya itu hanya seperti cukup hanya untuk bisa melihat saja atau cukup bisa mengedit saja. Kalau gambaran awamnya itu seperti lampiran di Google Drive ya. Kalau Anda mengirim lampiran di email di Google Drive itu kan ada di bawahnya itu ada pilihan opsi. Apakah yang menerima itu bisa mengedit atau hanya cukup melihat? Kira-kira seperti itu fungsinya dari Business Manager. Ya, ini nanti saya lanjut dulu. Nah, kira-kira seperti ini nih. Kalau kita bikin dalam hierarki. Nah, ini Anda pusing-pusing dikit nggak apa-apa lah ya, Anda ikutin aja dulu ininya. Pembahasan materinya. Di sini kira-kira hierarkinya seperti ini, atau block chartnya atau diagram alurnya itu seperti ini kira-kira untuk Business Manager itu. Jadi Anda bisa baca ya keterangannya nomor 1 sampai nomor 6 itu. Nanti di materi berikutnya Anda akan bisa melihat atau mengerti apa sih maksudnya dari item-item tersebut. Nah, kalau kita ingin membuat Business Manager, kalau kita pertama kali ini, jadi kita cara membuat Business Manager Facebook ya, atau Business Manager Facebook ini, Anda nanti di browsernya itu mengklik ini, business.facebook.com. Saya coba tampilkan dulu ya, tampilannya seperti ini. Internet saya masih muter-muter. Ini di sini ya, masih muter-muter, nanti sambil nunggu nanti muncul dia ya tampilannya. Ini saya kembali ke slide-nya dulu. Jadi nanti teman-teman untuk membuat Business Manager, caranya itu nanti klik di browsernya itu business.facebook.com. Pada saat membuat Business Manager ini,
sangat disarankan itu menggunakan laptop atau komputer ya, supaya nanti Anda bisa melihat kiri kanan, sisi atas, sisi bawahnya itu lebih detail lah. Ini sebentar ya, masih loading. Masih muter-muter, oke. Putarkan kembali. Nah, seperti ini. Ini saya akan coba tampilkan ya. Nah, nanti saat pertama kali tadi tuh yang bisnis.facebook.com muncul layarnya, itu kira-kira seperti ini gambarnya nih. Ya, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal create account atau buat akun baru gitu kan ya. Nah, ketika nanti muncul setelah pertama itu kan buka browser nih, browsernya boleh di Chrome atau di Mozilla atau di mana saja lah ya. Nanti Anda klik bisnis bahasa Inggris .facebook.com. Nah, nanti akan muncul pertama kali layarnya tampilannya seperti ini. Nah, nanti di sini Anda diminta, ya kan, untuk memberikan nama bisnis manajernya ini namanya apa gitu. Anda bisa baca ya, ini dalam bahasa Inggris. Nanti kira-kira itu nama bisnisnya apa gitu. Jadi nama akun bisnis manajer klubnya itu apa yang mau dibuat gitu. Itu nanti Anda buat sendiri namanya seperti apa. Nanti kita lihat contohnya ya, punya saya yang sudah jadi. Nah, selanjutnya ini Anda mengisi profil Anda gitu ya. Mengisi profil Anda gitu. Ini ditulis dulu nih sini, nama Andanya siapa, emailnya bagaimana, terus setelah itu klik finish. Nah, nanti di sini akan muncul nih layarnya nih, seperti ini kira-kira. Layarnya akan muncul seperti ini gambarnya, gitu kan. Di sini nanti ada tiga fitur penting. Yang di sini ya, yang mau saya gerak-gerak ini halaman. Di sini akun, di sini people atau orang ya. Ini di sini ada keterangannya nih. Di sini di dalam bisnis manager itu kita bisa memasukkan halaman-halaman Facebook yang sebelumnya teman-teman sudah buat. Jadi polanya seperti ini. Halaman itu nantinya untuk beriklan, tapi kita bikinkan payungnya atau umbrella-nya itu di ini apa namanya bisnis manager Facebook tersebut. Jadi nanti kita bisa tambahkan. Nanti saya akan jelaskan masing-masing maksudnya gitu. Nah, di sini ada add account ini artinya kita bisa menambahkan atau mengundang orang lain untuk partisipasi gitu pada akun iklan kita. Contohnya misalnya saya suka sering memberikan atau membantu teman-teman UMKM untuk beriklan di Facebook. Nah, nanti saya diundang nih, undangnya melalui fitur ini nih, add account. Terus ada juga people nih. People ini adalah tim kita nih, yang tadi saya bilang nih, bisa anak buah Anda atau tim Anda itu dimasukkan sebagai bagian dari akun atau akun-akun yang akan mengelola iklan Anda tersebut. Nah, nanti selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ya. Ketika cara menambahkan halaman ya atau di Business Manager itu Anda yang pertama itu lihat ini. Anda tinggal klik aja nih apa namanya add pack ya. Tambah halaman ya, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Gambarnya nih. Di sini ada penjelasannya ya, apa yang dimaksud dengan ini ya. Text on itu maksudnya menambahkan prospek Anda dengan cara copy paste. Link URL-nya tuh atau link ininya di copy paste. Atau ada lagi yang ini itu fungsinya ini untuk memilih beberapa halaman yang sudah dibuat. Nah, tinggal kita pilih ya di sini. Terus juga ada di sini misalnya membuat dari awal ya, create halaman baru gitu ya. Nah, ini nanti Anda pelan-pelan dulu mengunyahnya, mencernanya ya. Nah, misalnya contoh nih. Contohnya kita pengen menambah halaman. Nah, kita klik di sini, nanti kita add-kan atau copy pastekan URL-nya nih di sini nih, yang saya gerak-gerakin nih mouse-nya nih. Ininya halaman ya URL-nya. Dan nanti kita gerak-gerakin. Nah,
Kalau sudah selanjutnya, ini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Berarti kita sudah berhasil memasukkan halaman di dalam Business Manager. Nah, kita berhasil. Nah, selanjutnya kita ingin menambah nih, mengklik add account ya di sini ya. Kita ingin menarik, kita tinggal klik saja di sini. Nah, baru nanti di sini Anda akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Anda klik create add account ya di sini. Ya, setelah ini muncul layar seperti ini, Anda klik seperti ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada penjelasannya ya. Ini isi dengan nama Anda, ya kan? Terus diisi dengan apa namanya? Ya, kalau sudah ini nanti dia akan otomatis terus isi waktunya juga, posisi Anda di mana, terus mata uangnya diisi ya, supaya nanti pada saat kita beriklan, mata uang yang dikonversi untuk pembayaran iklan itu adalah rupiah. Jadi Anda jangan sampai kelewatan untuk pertamanya itu mengisi hal-hal seperti ini. Nah, kalau sudah muncul muncul tanda centang hijau ini artinya Anda sudah berhasil memasukkan halaman di dalam Business Manager Facebook. Ya, dan itu bisa lebih dari satu halaman yang Anda tambahkan. Kalau di Business Manager saya itu sudah penuh tuh, saya tadi nggak bisa lagi menambahkan halaman baru. Ada kapasitasnya sekitar 10 atau 15 halaman itu, saya lupa itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara untuk merekrut nih karyawan ya, atau tim kita ya. Ini Anda tinggal klik aja di sini nih, add people ya. Nah, kalau sudah, ya kan. Nah, ini kita masukkan nih emailnya dia, nih email karyawan kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita pilih dia fiturnya itu apakah hanya bisa sebagai admin. Kalau sebagai admin, semua fungsi-fungsi ini itu bisa, atau hanya sebagai karyawan saja gitu. Kalau sebagai karyawan dia hanya dua nih fungsinya nih, ya kan? Hanya bisa men-tapping ini, tapi fungsi-fungsi yang lainnya tidak bisa. Kecuali si halaman ini atau si admin yang Anda tambahkan itu atau si karyawan yang Anda tambahkan itu Anda setting sebagai admin juga gitu, sebagai admin untuk menjalankan bisnis atau untuk bisa mengoperasikan bisnis manager ini. Jadi pilih fungsinya seperti apa, ya kan? Nah, nanti setelah pilih ininya, terus kita pilih nih, ini dia fungsi tersebut itu untuk di halaman yang mana nih? Gitu. Misalkan di bisnis manager itu kan ada halaman yang banyak tuh, ada 1 sampai 10 katakan ya, ada halaman jual ikan, jual ayam, jual kambing gitu kan. Nah, macam-macam lah ya. Nah, itu nanti si teman atau si karyawan kita yang kita mau masukkan itu pengen kita fungsikan itu sebagai di halaman yang mana gitu. Kita pilih gitu, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dipilih halaman mana, kita tentukan nih apakah fungsi-fungsinya itu ya atau adminnya sebagai apa? Apakah sebagai admin, apa hanya sebagai pengiklan atau sebagai analis atau yang lain gitu ya. Nanti secara garis besar apa sih maksudnya itu admin itu apa itu nanti ya di materi selanjutnya Anda akan temui hal-hal tersebut. Ini saya sebagai pengantar awalnya saja. Seperti itu. Nah, nanti kalau akan muncul nih, kalau sudah tadi ya di sini ya, misalnya nih, udah dipilih ya, terus kan ini lanjut, selanjutnya next ya, nanti muncul tampilan seperti ini nih, katalog ini abaikan saja ya, Anda skip. Anda skip, nanti setelah itu akan muncul seperti ini. Centang hijau menyatakan bahwa orang yang Anda masukkan itu sudah berhasil Anda tempatkan, apakah sebagai karyawan ataupun sebagai fungsinya sebagai admin. Nah, itu kira-kira dari ini apa namanya bisnis manager. Nah, ini tampilan bisnis manager nih ya, punya saya nih, cuman ini internetnya masih ini ya. Dan bisnis manager yang terbaru ya, yang modelnya seperti ini kira-kira. Jadi nanti teman-teman kalau sudah membuat bisnis manager, buatnya itu kan di business.facebook.com.
Itu akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah halaman ya. Ini adalah halaman dan di sini ada akun Facebook dan di sini ada akun Instagram. Jadi nanti Facebooknya dan Instagram ini kita satukan. Kita satukan. Makanya tadi di materi ini saya sampaikan bahwa di materi dasarnya ini di atas ya, ini saya kembalikan lagi di atas. Nah, di sini teman-teman diminta untuk buat Instagram yang profilnya sudah profil bisnis ya. Profil bisnis supaya nanti bisa disambungkan di bisnis manajernya. Nah, ini halaman ya. Kalau kita klik di sini, ya, diklik di bawah sini, ini nanti akan muncul halaman-halaman yang sudah saya buat ya, yang lain ya. Jadi ketika itu kita bisa masuk, bisa mengganti-ganti gitu. Bisa mengganti-ganti. Nah, ini masih kendala, ini saya klik masih belum mau. Nah, ini kira-kira nanti seperti ini. Nah, fitur-fitur yang ada di sini nanti di materi-materi selanjutnya teman-teman akan belajar ya. Jadi ini enak sekali nih untuk melihatnya gitu ya. Di samping itu juga nanti kita bisa, kalau kita punya apa namanya ya, punya website atau punya toko online, website itu kan isinya bisa toko online, bisa blog, bisa landing page, bisa situs lain-lain. Itu nanti kita bisa sisipkan di sini gitu ya. Jadi nanti traffic dari Facebook-nya itu nyangkut di website kita dan ini ujungnya akan menaikkan peringkat website kita itu di pencarian Google ya. Jadi nanti bisa muncul seperti itu. Bisa dibuat sampai seperti itu. Jadi di sini ini saya masih belum bisa kebuka ya. Masih loading di sisi saya. Nah, ini kalau di sini diklik yang saya kasih mouse ini nanti akan muncul banyak halaman. Kira-kira seperti ini nanti gambaran apa namanya? Tampilan yang nanti teman-teman akan buat. Seperti itu. Nah, jadi nanti diminta teman-teman untuk membuat profil selain ininya Instagram juga itu untuk ini apa namanya disambungkan. Ini saya akan coba kasih lihat dulu ya tampilan Instagram. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah di jaringan. Nah, ini ya udah kelihatan ya di sisi ini ya gambarnya ya. Bentar, ini masih kurang kencang ya. Ini layar handphone saya ya di sana. Oke. Kita masuk ke aplikasi Instagram. Nah, di sini nih ya. Kalau profilnya sudah bisnis, di sini nanti ada tulisannya di sini nih, insight-nya. Ini artinya sudah apa namanya? Sudah profil bisnis. Tapi kalau ini belum muncul artinya masih personal. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja nih yang segitiga di sini, nanti tinggal apa namanya? Teman-teman pilih untuk di-upgrade ke fitur bisnis gitu ya. Jadi di sini. Nanti fungsinya supaya nanti pada saat kita masuk di sini ini bisa disambungkan dengan di bisnis manajernya di sini. Belum kebuka ya. Nah, ini dia. Nah, ini nanti akan muncul seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran dari tampilan bisnis manager yang nanti akan menjadi kendali untuk iklan-iklan Anda. Kendalinya tidak hanya oleh Anda sendiri, tapi juga bisa oleh pihak lain. Pihak lainnya bagaimana? Bisa dari internal Anda, anggota tim Anda, atau dari agensi-agensi yang nanti misalnya Anda minta tolong untuk mengiklankan iklan Anda gitu. Jadi misalnya Anda punya uang tapi belum punya apa namanya skill untuk beriklan di Facebook. Nah, Anda minta tolong dari agensi lain, nah itu untuk mengiklankan iklan Anda. Nah, tapi Anda pengen tahu nih, bener nggak sih kerjaan agensinya gitu kan? Bener nggak sih? Nah, kita kasih aksesnya ke dalam bisnis manajer Facebook. Kita undang dia, fungsikan dia sebagai pengelola iklan gitu. Nah, itu kira-kira kurang lebih gambaran dari bisnis manajer ya. Di sini nanti sebentar. Ini halaman beraktivis ini. Ya, kita menambahkan akun orang lain ya untuk
mengelola iklan Anda. Jadi caranya seperti ini. Jadi ini di sini materi malam ini Anda mendapatkan sebuah gambaran bahwa kita harus sebelum beriklan kita harus mengenali dulu yang namanya Business Manager Facebook. Fungsinya seperti apa? Ini ya Anda bisa baca sendiri. Kecuali kalau Anda single factor nih, saya mah nggak mau lah pakai orang lain lah, saya nggak punya tim saya sendiri. Anda nggak perlu bikin business manager, Anda langsung beriklan saja dari halaman Facebook Anda. Jadi bisa di situ nanti kita udah klik promosikan. Nah itu Anda bisa langsung beriklan dari halaman Facebook atau misalnya dari Instagram. Di situ setiap Anda posting ada tulisan promosikan. Nah itu bisa langsung tanpa harus menggunakan akses ke business manager. Tapi kenapa di pelajaran ini saya tetap menerapkan business manager ini supaya Anda tahu juga bahwa hal ini juga cukup signifikan karena nanti yang namanya bisnis berkembang besar kan nggak harus kita yang ngurusin, harus ada tim kita gitu. Tapi kita harus punya akses mengontrol, jadi kontrolnya itu sama-sama seperti itu. Nah ini fungsi dari business manager yang malam ini teman-teman belajar untuk membuatnya. Nah, jadi nanti PR dari teman-teman itu ya, ini masih berkelanjutan. Bagi yang sudah punya bisnis manager itu bisnis manager itu nggak perlu lagi buat, tapi bagi yang belum punya teman-teman buat. Terus yang kedua adalah iklan Instagram Anda itu Instagram Anda itu dibisniskan. Jadi Instagram Anda itu dibuat menjadi profil bisnis. Ya, bentar saya ini dulu. Nah, jadi nanti di sini di pengaturan ya nanti Anda ininya ya dirubah menjadi bisnis gitu ya. Karena ini kebetulan punya saya sudah bisnis nih. Jadi ini teman-teman di akunnya itu tinggal diganti menjadi fungsinya menjadi bisnis. Nah, Anda oprek-oprek saja, nanti lihat di situ fiturnya untuk bisa langsung beriklan. Bukan, maksudnya bisa langsung mengupgrade Instagram Anda menjadi bisnis. Nah, ini saya coba lihat dulu nih ya, Instagram saya yang belum. Nah, ini banyak nih Instagram saya nih, yang belum jadi bisnis nih. Ini kita cari dulu nih, rata-rata sudah jadi bisnisnya. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah jadi bisnis ya. Sini ada insight ya. Sudah jadi bisnis. Nah, ini teman-teman kalau yang belum ini nggak ada, nanti teman-teman tinggal buat ya untuk dijadikan bisnis. Jadi nanti kalau kita masuk ke sini, nah ini dia nih. Ini kalau diklik di sini udah kebuka belum di teman-teman nih? Belum ya. Nah ini ya, kalau sudah di sini, bentar nih, dari mana nih, hilang lagi dia. Itu nanti muncul halaman-halaman yang lain ya, yang sudah kita masukkan ke dalam bisnis manager Facebook. Jadi intinya bisnis manager Facebook itu adalah rumah besar yang isinya di dalamnya ada halaman-halaman yang bisa kita kelola. Seperti itu materi kita malam ini. Teman-teman buat dulu lah bisnis manager Facebook-nya, caranya gimana. Nah, ini udah tampil nih ya, di layar Anda tampil ya, begini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan sih Kang Lintang. Nah, itu kan ada nih, ini halaman saya, Habi Lintang, ya kan, di bawah ada Sahabat Sehat Indofarma, di bawahnya ada rumah ini dijual ya. Ini yang saya sambung-sambungkan, tuh saya masukin ke sini nih. Nah, nanti kalau hubungannya saya mau beriklan tentang properti, saya masuk ke sini nih, gitu kan. Nanti saya suruh tim saya yang ini gitu ya, di sini. Nah, ada yang jualan juragan oleh-oleh ya. Ini punya klien-klien yang lama, ini belum saya hapus nih. Nah, ini ininya ya, halaman-halaman yang bisa kita tambahkan di dalam bisnis manager. Jadi tidak hanya Habi Lintang, tapi ada yang lain. Begitu juga Anda gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin membuat iklan yang berbeda segmen, Anda buat halaman yang baru gitu. Contoh, kalau yang Habi Lintang ini segmennya adalah jasa. Jasanya apa? Jasa
kursus bisnis online atau jasa pembuatan aplikasi. Sementara yang rumah ini dijual itu tentang penjualan properti. Kalau sahabat sehat Indofarma ini tentang blog ya, tentang blog ini oleh-oleh tentang herbal ya, tentang makanan. Nah ini contoh-contohnya. Jadi nanti kalau teman-teman punya pengen beriklan, misalnya usahanya jualan kerupuk, nah bikin halamannya halaman kerupuk, misalnya kerupuk udang. Atau misalnya setelah itu Anda pengen jualan lagi yang lain, misalnya jualan somai, nah bikin lagi halamannya halaman somai gitu kan. Jadi banyak halaman. Akun Facebook personalnya cuma satu, tapi halamannya bisa banyak, tidak terbatas. Saat ini algoritma Facebook tidak memperkenankan Anda punya lebih dari 2 akun Facebook personal. Jadi udah nggak bisa lagi tuh. Coba aja kalau lolos nanti sebentar lagi kena satpam Facebook akan merazia gitu ya. Jadi Anda nanti disuruh pilih salah satu gitu. Jadi benar-benar nanti Facebook itu sedang merapikan database-nya supaya tidak banyak akun yang ini ya, yang palsu ya, kecuali di Twitter ya. Kalau di Twitter itu banyak akun robot ya, baru berapa hari sudah netas itu. Kalau dulu tuh kita bisa di internet marketing itu ada namanya ternak akun Facebook. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi satu orang itu hanya mengendalikan satu akun personal saja, tapi halamannya bisa banyak. Nah, halaman yang banyak kita kelola dalam sebuah payung besar atau dalam sebuah wadah besar namanya bisnis manajer Facebook. Di dalamnya sana teman-teman bisa mengatur, wah halaman ini untuk yang ngelola nanti tim marketing A, halaman ini tim marketing B, nanti kira-kira seperti itu nanti konsep pekerjaannya. Ini, tapi Anda sebagai bosnya bisa mengontrolnya langsung di dashboard. Bagaimana cara mengontrolnya langsung dan hanya itu nanti Anda akan nikmatin di materi selanjutnya. Di materi ini saya hanya sampai kepada cara Anda membuat bisnis manajer Facebook. Saya kembalikan dulu ke moderator, saya mau minum dulu ya. Silakan Bu Yuni. Gimana teman-teman? Boleh langsung nanya? Boleh langsung nanya aja deh. Saya juga bingung. Awal-awalnya memang sedikit pusing, tapi nggak apa-apa, jalanin aja lah. Saya sendiri bingung, Kang Linta. Bingung apa? Harus bingung. Kalau nggak bingung ya nggak usah ikut belajar itu. Sedap. Kang, Pak Beri. Bu Yuni itu sebagai moderator sambil bengong gitu. Iya, bingung Pak. Oke, nanti saya sederhanakan bahasanya. Iya. Silakan Pak, siapa yang mau nanya tadi? Kang, ada 2 pertanyaan. Pertama, Facebook Manager, Facebook bisnis saya itu tampilannya kok nggak sama ya dengan Kang Lintang ya? Gimana? Beda ya tampilannya Bapak? Beda, betul. Nah, jadi nanti Bapak coba dulu buka halaman baru di browsernya, klik dulu business.facebook.com. Itu masuk. Oh, yang ini saya tutup dulu gitu, soalnya masuknya ke lagi. Nah, ini ya Bapak tutup dulu. Ini saya tutupnya gimana Kang? Ini saya ya. Logoutnya di Pak mana? Beri itu udah tadi nggak sengaja saya jadikan co-host. Coba tampilin Pak layarnya. Oh. Karena saya tahu nih Pak Ntar Beri. saya di yang berbeda, soal di laptop yang beda. Nggak, kalau di komputer atau di mana Pak Beri tadi saya jadiin co-host gitu. Ya, kalau misalnya bisa ditampilkan di layar, itu ditampilkan nanti saya ini. Tapi kalau nggak apa-apa gitu. Bentar, saya minta waktu dulu, saya ininya di laptop yang berbeda soalnya, bentar ya. Oh, nggak apa-apa. Nah, lanjut dulu. Satu lagi. Tadi ini Kang Lintang kalau mau jadi IG-nya jadi itu gimana? Gimana IG Pak? Jadi apa? Jadi bisnis atau jadi profesional? Jadi bisnis Pak. Bisnis? Business.facebook.com. Bukan yang IG. Hah? Yang Instagram. Oh, yang Instagram. Yang Instagram itu yang ini Pak. Aduh, ini kembali lagi ke sini, saya coba lupa membuka layar Instagram. Nah, ini nanti Instagram ini sudah menjadi bisnis kalau itu pokoknya udah muncul in chat. Nah, ini Anda klik di sini Pak di garis-garis 3, terus cari di pengaturan. Nanti di pengaturan ini nanti
di akunnya ya, nanti kalau tidak salah di akun nanti itu ada bisnis itu, di upgrade ke bisnis. Coba nanti Bapak lihat sendiri di sana. Kalau saya ini kebetulan sudah jadi bisnis nih. Coba saya cek dulu di sini. Belum muncul ya. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat insight-nya ya, bisa lihat yang insight berapa gitu kan. Ini bisa ketahuan gitu kan. Misalnya saya nggak beriklan aja nih udah lama nih misalnya. Seperti ini gitu ya, bisa ketahuan lah dari sini. Bisa kita kelola. Ini nanti pelajaran selanjutnya nih, nanti kita hubungkan dengan Instagram. Tapi yang penting teman-teman munculkan dulu ininya profilnya menjadi bisnis. Seperti itu. Oke Kang, kembali ke ini tadi bisnis.facebook.com ya Kang? Ya, bisnis.facebook.com. Gitu. Nah, nanti kalau sudah muncul begini, teman-teman, nanti di edit profilnya itu selalu masukkan situs webnya ya, kalau ada punya gitu ya di sini. Ini untuk kita mendapatkan traffic dari dari Instagram. Jadi di sini ya dimasukkan ya ininya situs web yang kita punya. Kalau nggak punya ya Anda masukkan aja nomor WhatsApp Anda supaya nanti bisa dihubungi oleh orang gitu ya. Seperti ini nih saya masukkan nomor WhatsApp ya, seperti ini. Jadi bisa dihubungi oleh orang. Seperti itu ya. Seperti ini. Nah, ini iklan jualan rumah ya. Ini hard selling banget. Nah, jadi nanti teman-teman buat dulu ya seperti ini yang saya sampaikan di sini. Ya. Ini Anda udah pasti punya. Terus Instagram saya yakin udah punya, cuman ada catatan mungkin belum di-upgrade menjadi profil bisnis. Nah, ini tugas Anda untuk meng-upgrade menjadi profil bisnis. Nah, baru selanjutnya nanti kita bahas tentang yang tadi bisnis manager Facebook itu apa sih? Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Bahwa bisnis manager Facebook itu ketika kita ingin mengelola halaman-halaman yang nanti itu menjadi iklan. Jadi bahasa sederhananya seperti ini. Anda ingin beriklan di Facebook, buat halaman, ya kan? Halaman ini bisa langsung Anda iklankan sendiri tanpa bantuan tim atau bantuan pihak ketiga. Tapi ketika Anda ingin ada bantuan dari tim dan pihak ketiga, Anda butuh yang namanya business manager, fitur dari business manager. Nah, business manager ini di dalamnya tidak hanya bisa menampung satu halaman saja, bisa banyak halaman. Nah, itu fungsinya dari business manager, kira-kira seperti itu. Seperti inilah kira-kira struktur kerangka bisnisnya ya. Seperti itu. Ya, Bu Juni. Ya. Pak Beri gimana? Sudah? Ya, siap. Sudah oke ya? Share ya. Yuk, share. Tuh, Pak Adiat nanya ada rekamannya nggak? Ada itu. Berarti setiap ini ada rekamannya. Ini ya Kang? Ini punya Pak Ber ya? Ya. Ya itu, ini pertama kali kan. Nah, ini nanti tinggal Bapak ininya dulu tuh. Itu ini dihilangin dulu tuh yang ininya tuh, yang dismiss download. Nah, create nih. Create akun. Nah, kan? Bapak coba Pak, langsung Pak, praktek Pak. Kalau saya sih udah punya akun manajernya. Ya udah. Nah, kalau belum berarti punya, login aja ya? Ya, kalau ini login aja Anda ke Facebook-nya. Nah, itu. Nah, saya merem nih, nggak ngelihat nih passwordnya merem-merem. Ngokok. Tenang aja. Yang bintang passwordnya. Nah, gini tampilannya punya saya Kang. Iya, itu udah benar itu. Udah benar. Nah, itu kan coba tuh beri echo reaching-nya itu klik tuh. Nah, itu kan masih satu ya halamannya ya? Ya, baru satu memang. Ya, nggak apa-apa. Nanti
Di Oke. materi selanjutnya nanti kita bisa ini buatkan gitu. Oh. Berarti udah benar ya nih, Maya? Ya, Wah, benar itu. Sip. Pak Berry Nah, sudah udah lulus lah selesai PR-nya ya, tugas. tinggal PR-nya satu lagi. Instagramnya tuh di Selesai tugas. Instagram orang ulik lah. Oh enggak, Bu Yuni dilanjut, Bu. Ya. Makasih Kang Bintang. Pak Berry nanti saya nyontek ya, Pak Berry. Siap. Ya. Nggak boleh nyontek, dosa. Kayaknya di sini sebenarnya pengertian itu sudah paham, Kang Lintang. Lebih detailnya gitu loh, business manager lagi, business Facebook itu Jadi bagaimana bisnis manajer Facebook diulang. itu istilahnya seperti ini nih. Seperti apa ya, saya coba analogikan. Misalnya seperti kantin ya, kantin di perusahaan itu ya. Di kantor saya itu di lantai 3 di Menara Kadun itu ada kantin. Nah, di kantin itu ada lapak-lapak gitu, ada lapak-lapak. Nah, lapaknya ada yang jual gudeg, ada yang jual nasi goreng dan sebagainya. Nah, lapak-lapak itu adalah halaman. Kantin itu adalah bisnis manajernya gitu. Jadi nanti kira-kira seperti itulah analoginya. Jadi di dalam bisnis manajer kita punya banyak halaman. Seperti itu, bisa menampung banyak halaman. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Nanti Anda praktekin sendiri aja. Jadi bikin PR-nya, bikin bisnis manajer Facebook. Caranya ya, tadi udah saya jelaskan ya, itu saya kembalikan lagi dulu slide-nya. Jadi nanti caranya di sini ya. Nah, Anda klik nih di browsernya, ya, ini alamatnya nih. Ya, bisnis.facebook.com. Klik aja dulu ya. Nanti udah klik, nanti muncul tuh yang tadi gambar seperti Pak Berry tampilkan. Nanti Anda create atau bikin nama ininya. Sini tahapan-tahapannya ya, nanti muncul seperti ini nih. Ya kan, tadi kan Pak Berry seperti ini nih. Nah, tinggal Anda klik akun. Seperti itu. Seperti itu, Bu Yuni. Ya. Ini setelah diulang 2 kali lumayan jelas. Ya. Ada lagi teman-teman yang kurang jelas? Halo. Yang tadi Bu Yuni bisa nggak? Bintang. Iya. Gimana? Slide-nya mundur yang tadi yang HTTPS itu. HTTPS. Mulai pembukaannya. Ini ya. Ya. Iya. Nah, ini cara untuk membuat bisnis Facebook ya, bisnis manajer Facebook. Ini alamatnya. Seperti itu. Nanti pekan depan kalau teman-teman sudah punya ininya, nanti kita akan lihat fitur-fiturnya ya. Seperti ini ya. Nah, di sini ya, ini banyak. Kang nanya, Kang, boleh? Ya. Boleh, silahkan Adiat. Untuk yang bisnis manager ini artinya berarti ada beberapa admin yang bisa mengendalikan gitu ya, Kang? Iya, ada beberapa orang, ada beberapa akun, ada beberapa pihak yang bisa mengendalikan. Jadi kita sebagai owner itu nggak perlu harus standby juga gitu ya, ada admin yang bisa ngedit apa gitu ya. Betul Pak, betul. Jadi, tapi kita bisa lihat laporannya tuh, anak buah kita udah bener belum gitu kan? Iya. Jadi bedanya sama fanpage apa, Kang? Ya? Sama ya? Bedanya sama fanpage? Jadi gini Pak, kalau fanpage itu, halaman Facebook fanpage itu ketika kita ingin beriklan tanpa dibantu oleh orang lain, tanpa anak buah kita ikut-ikutan. Oke. Paham ya Pak? Kalau mau pakai kelompok, ibaratnya pakai tim, pakai business manager. Ya. Tapi kalau betul. Betul. Jadi misalnya Bapak punya ini nih. Jadi bisa. Dan tidak hanya harus tim kita, bisa orang lain juga Pak. Misalnya pakai atau konsultan. Oke. Ya jadi artinya dia nggak usah ngotak-atik fanpage kita gitu ya secara pribadi. Ya betul. Hanya mengotak-atik iklan kita. Tapi di situ nanti orang yang kita undang, kita kasih fasilitas. Apakah dia dijadikan admin penuh, full, atau dia hanya editing. Betul, hanya editing. Atau dia hanya ada yang namanya kalau di tim saya itu analisa data tuh. Analisa data itu akhirnya dia melihat itu iklan itu konversinya bagus nggak gitu. Dia hanya bisa melihat itu doang fiturnya. Termasuk dia bisa mengendalikan pixelnya juga berarti ya Kang? Betul. Nanti setelah ini sebenarnya habis materi ini nanti saya akan perkenalkan apa itu makhluk pixel itu gitu kan. Nah itu. Jadi
materi ini tugas-tugasnya itu kita tidak mencari ya, harus benar dulu. Yang penting kita nyemplungin dulu aja gitu ya, nyemplungin sambil paralel teman-teman nanti bisa tahu. Pekan depan itu kita akan bahas tuh makhluk Facebook yang bernama Pixel itu. Orang mana dia itu? Ya, jadi kalau halaman tuh kan kemarin teman-teman sudah buat ya kan. Di situ teman-teman bisa langsung beriklan. Nah, di materi sekarang adalah ketika nanti kita ingin beriklan tapi tim kita itu juga ikut partisipasi, kontrol segala macam. Nah, seperti itu. Jadi ininya adalah namanya bisnis manager Facebook. Manager. Nama ininya apa? Nama fiturnya di Facebook. Baiklah teman-teman, Kang Lintang, pengumpulannya jadi Selasa ya? Gimana? Oh, mundur lagi. Pengumpulannya jadi Selasa kan? Senin kan Senin. Kang Lintang nggak sempat. Senin jadi malam. Senin. Ya, Ya, Senin malam. tadinya sih pengennya besok gitu. Saya besok masih ada waktu soalnya mengoreksi. Oh, kalau besok ditinggalin semua nih sama muridnya. Ya, Senin aja ya. Senin jam 12. Oke. Balik kali 21 bukan 12. Baik. 21. Seperti itu. Jadi kalau sudah tidak ada yang atau kalau ada yang masih kurang jelas bisa nanti tanya ke saya. Intinya seperti itu. Kesimpulannya bahwa kita beriklan di Facebook bisa sendiri single factor melalui halaman Facebook. Ketika kita ingin melibatkan pihak lain, baik internal adalah anggota tim marketing kita atau anggota staff kita, atau menggunakan eksternal adalah agensi, konsultan, atau pihak-pihak lain, itu menggunakan fiturnya Business Manager Facebook. Seperti itu kira-kira garis besarnya. Ya, tinggal caranya kita pikirin ya habis ini. Kita otak-atik. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kita tutup yang 5. Ya. 23.9. Oke. Baiklah, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita telah sampai di penghujung acara. Kami sangat berterima kasih ya kepada peserta malam ini yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan Kang Lintang tadi dapat kita mengerti, dan kepada pemateri semoga menjadi amal jariah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan yang optimal. Oke, saya Yuni dan Kang Lintang mohon izin undur diri dan sampai berjumpa kembali di Zoom berikutnya. Terima kasih. Salam sehat dan semangat. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Terima kasih.